Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi, Bapak Ibu yang saya hormati. Pada sesi ini mungkin bisa ditayangkan peran Dayasos, Kemensos dalam pemberdayaan perempuan dan pemuda. Itu yang diminta ya. Jadi yang pertama saya perkenalkan, nama saya Iketut Supena, Direktur Komunitas Adat Terpencil dan Kewirausahaan Sosial, sekarang PLT Sekretaris Ditjen Pemberdayaan Sosial. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan baik ini sangat relate sekali dengan tusi kami di Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial. Bapak Ibu yang saya hormati, ada 3 strategi kebijakan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim melalui Impres nomor 8 tahun 2023. Yang pertama, tentunya melakukan optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antar KL, itu kementerian, lembaga. Kedua, nah ini yang terpenting ini. Jadi yang nomor 2 ini 3 strategi kebijakan, bagaimana kita bisa mengurangi beban pengeluaran masyarakat, ya, artinya pengeluaran beban keuangan masyarakat itu kita kurangi dengan bantuan sosial, program keluarga harapan maupun sembako atau BPNT. Kedua, peningkatan pendapatan masyarakat. Nah, ini yang terpenting, ini program kami, nanti kami akan sampaikan. Yang ketiga, penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Ini juga kami punya programnya. Strategi ketiga besarannya menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional yang sekarang ini pemerintahan sekarang ini sudah menetapkan yang namanya DTZ. Ya, tidak ada lagi data-data kementerian-kementerian memiliki data sendiri. Kemensos punya data sendiri dulu namanya DTKS. Ya, Bappenas punya data sendiri. BPS punya data sendiri. Sekarang pemerintahan Pak Presiden Prabowo itu sudah ada data tunggal sosial ekonomi nasional 1. Kalau yang menangani pengentasan kemiskinan pasti itu datanya. Ya. Namanya DTSEN. Nah, DTSEN ini Bapak Ibu, semua yang hadir di ruangan ini masuk DTSEN, bukan hanya orang miskin. Jadi saya dan Bapak Ibu semua ada. Nanti dicek, jangan-jangan Ibu semua ini di desil 10. Desil 10 tuh kaya semua gitu ya. Nah ini Bapak Ibu, yang 4 masih bisa menerima bansos Pak. Nah, jadi saya lanjut. Data KPM ini keluarga penerima manfaat PKH dan sembako tahun 2025 dari Kementerian Sosial. Ini data penerimanya itu 28.277.083 KPM. Dari situ Bapak Ibu, yang menerima bantuan di atas 5 tahun itu ada 4.693.098 KPM. Coba bayangkan. Jadi di atas 5 tahun itu ada yang menerima 4,6 juta. Nah Bapak Ibu, terkait dengan sesi kita kali ini, usia produktifnya berapa Pak Ketut? Usia produktifnya 20-50 tahun itu, ternyata penerima bansosnya itu 2.774.561 KPM. Coba bayangkan, usia produktif ini. Usia produktif sudah gitu di atas 5 tahun. Nah, ini cara berpikir kita. Nah, sekarang dari data itu Bapak Ibu, Kementerian Sosial punya strategi sekarang bagaimana usia produktif itu tidak menerima bansos lagi, tetapi dia bisa mandiri. Ya. Sebaik-baiknya tangan di bawah akan lebih baik tangan di atas. Peta sebaran usulan calon keluarga penerima manfaat program pemberdayaan sosial ekonomi melalui SIK-NJ. Nah ini Bapak Ibu, dari sebaran itu
kami punya pendamping khusus, pendamping PKH 34.000 se-Indonesia. 34.000 ini pimpinan kami mewajibkan sekarang yang data 2,7 tadi itu, yang data usia produktif itu kita akan kurangi atau kita hilangkan, tetapi dia bisa mandiri sehingga negara kita menjadi negara yang kompetitif, negara yang pengusahanya banyak, bukan penerima bansosnya yang banyak, apalagi di usia produktif. Nah, ini kami sudah mendapat sekarang data 75.705 yang kriteria tadi. Nah, lanjut sekarang. Nah, ini yang kami sudah salurkan Bapak Ibu. Jadi 7.086 sudah kami salurkan. Yang sudah kami datangi rumah-rumahnya itu 10.011 KPM. 10.011 hanya dari Januari sampai sekarang. Ya, dari Januari sampai sekarang. Yuk, sekarang, nah ini kita sekarang nih. Kita nih, data salur kita, coba dilihat Bu. Yang kami tangani, yang dapat usaha, yang ini semua 94% perempuan. Tepuk tangan buat kita semua. Jadi, berapa itu? 6.634 sampai Oktober ini. Bapak Ibu yang saya hormati, 6.634 itu perempuan. Ini bukan kultus ya, tapi kebetulan. Ya, ini konsepnya kenapa Pak perempuan yang banyak? Agar perempuan itu bisa di rumah mengurusi rumah. Ini bukan definisi ya, konteks pemberdayaan. Ibu-ibu itu penerima bantuan sosial selama ini agar bisa di rumah mengurusi tumbuh kembang anak, mengurusi pekerjaan-pekerjaan domestik, tetapi bukan kita memutuskan harus di rumah, tidak. Tapi yang menerima bansos kemarin, yang tidak memiliki sumber pendapatan, ya, itu yang kita berikan pemberdayaan. Nah, ini datanya. Nah, ini datanya, data salurnya. Kalau Bapak Ibu mau melihat ini di kabupaten mana saja ada, itu 21 provinsi terus 156 kabupaten kalau nggak salah. Tentu ada pertanyaan-pertanyaan. Kampung Berdaya Kemensos itu sudah ada sekarang di 6 kabupaten Bapak Ibu. Cita-cita kami itu di semua kabupaten se-Indonesia itu ada kampung berdaya Kemensos. Nah, kampung berdaya itu sebenarnya apa Pak Kedua? Begini Bapak Ibu, semua ibu-ibu itu penerima bantuan sosial sekarang ini. Mereka itu tiap bulan menerima bantuan sosial. Mereka itu sudah memiliki pendapatan setel tiap bulan dari bantuan sosial. Ya, mohon maaf. Ibu-ibu kalau sudah ada sumber pendapatan itu tidak akan berpikir inovatif mau ke apa lagi. Ini yang namanya bergantung kepada bantuan sosial, edik mereka. Padahal mereka memiliki usia mereka 20 sampai 50 tahun. Usia emas yang harusnya bisa dari sisi fisik itu bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan produktif. Nah, ini Bapak Ibu, kami sangat bersemangat sekali diundang di sini sehingga bisa menampilkan bahwa mereka itu bukan selama ini tidak mau bekerja, tetapi mereka belum memiliki satu pemikiran apa yang harus dikerjakan. Sekarang Bapak Presiden untuk mempercepat kemiskinan itu salah satunya dengan sekolah rakyat. Sekolah rakyat itu miniatur penanganan kemiskinan. Kenapa dibilang miniatur? Pertama, anaknya disekolahkan. Kedua, orang tuanya diberdayakan. Diberdayakan dengan program PPSE. Anaknya disekolahkan gratis semua Bapak Ibu. Semua ditanggung. Pakaian semua ditanggung, makan semua ditanggung. Perumahan ditanggung. Jadi orang tuanya diberdayakan. Rumahnya diperbaiki. Kesehatannya ditanggung. Apalagi Bapak Ibu. Itu yang kami sudah lakukan. Mudah-mudahan ini menginspirasi semua. Ini lebih banyak kami ini berkolaborasi dengan dunia usaha, Pak. Banyak sekali dunia usaha yang peduli. Ini yang kita sinergikan. Siap, ya. Itu Bu, sudah 10 menit kurang lebih 5. Terima kasih.